Aku mau tanya sih sebenarnya yang di Bible itu yang tepatnya di Kejadian 6 ayat 4 gitu. Jadi kadang aku bingung gitu loh. Di Kejadian 6 ayat 4 itu kan disebutkan soal raksasa ya. Nah itu raksasa yang dimaksud itu asalnya dari mana gitu loh maksudnya. Terus sejarahnya kok bisa ada gitu loh. Itu sih Kak yang pertama. Oke, raksasa itu ada memang, itu sejenis binatang ya. Kan ada binatang-binatang besar gitu kan di penciptaan itu. Oke. Iya, jadi itu ada. Oh berarti memang sedari awal udah ada ya berarti ya. Ada. Oke. Terus yang kedua gini Kak, aku tuh mau tanya soal bahasa roh gitu loh. Bahasa roh itu ya aku percaya ada di Bible juga sebenarnya memang ada sih bahasa roh. Cuma kadang-kadang yang aku lihat itu, koreksi ya kalau aku salah ya Kak. Jadi kalau bahasa roh kadang-kadang orang tuh sebenarnya apakah benar dia berbahasa roh? Soalnya kadang dia cuma mengulangi kata-katanya seperti itu gitu loh. Kalau menurut pandangan Kak Agatha gimana Kak soal bahasa roh? Saya nggak mau bawa pandangan saya, tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab akan saya katakan. Ya. Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak lazim kita gunakan, tetapi kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa berbahasa bahasa asing, bahasa dari bangsa lain. Itu kalau kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Itu. Jadi bahasa roh itu yang seperti itu. Bahasa-bahasa yang di luar dari bahasa ibu kita. Itu Bang. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Perpuluhan gimana Kak, tentang perpuluhan? Boleh nggak tahu soalnya di Bible tuh gimana Kak? Perpuluhan itu kan untuk salah satu bangsa Israel yang tidak mendapatkan tanah pusaka, yaitu untuk orang-orang Lewi. Mereka ini bekerja di Bait Allah. Jadi dari ke-11 bangsa lain, suku bangsa lain itu memberikan 1/10 dari milik mereka untuk diberikan kepada bangsa Lewi yang dia adalah yang menerima jabatan keimamatan di dalam Bait Allah. Nah, karena waktu itu imam di Bait Allah itu adalah orang Lewi, tentu kita akan memberikan, tentu bangsa Israel akan memberikan persepuluhan itu untuk mereka. Sekarang keimamatannya orang Kristen itu adalah keimamatan Yesus. Yesus itu adalah imam kita. Dan Yesus itu tidak memungut 1/10 lagi, melainkan dia membawa roti dan anggur. Gitu Bang. Jadi persepuluhan itu ada lagi nggak Kak di zaman sekarang ini? Nggak. Kenapa? Karena keimamatan kita itu bukan keimamatan Lewi atau Harun, melainkan Tuhan Yesus itu yang adalah imam besar kita. Gitu Bang. Mana nih Pak Prof, udah dijambak. Terima kasih ya Kak ya pemberitahuannya. Thank you, God bless. Yo. Wah. Ini gimana ya Pak Prof ya? Ini awas jadi kecil ya. Aku juga orang Kristen sama karismatik juga. Cuman aku masih bingung nih Kak, karena aku kan ada beberapa teman tuh yang mereka tuh ibadahnya hari Sabtu. Terus ada beberapa kayak aku nih ibadahnya hari Minggu gitu. Kristen apa ya namanya itu Kak, yang ibadah hari Sabtu? Terus kenapa mereka ibadahnya hari Sabtu sedangkan yang aku nih hari Minggu gitu? Apa sih perbedaannya gitu? Padahal kan kita sama-sama Kristen gitu. Kita sama-sama punya Alkitab gitu. Menurut pandangan Kakak gimana sih gitu? Sama Silakan ini Pak juga Prof, Kak. aku lagi ngurusin akunku ini bentar. Sama ini juga Kak. Kan kata mereka nggak merayakan Natal nih Kak. Yang teman aku ini. Nah, kenapa aku merayakan Natal? Kenapa mereka nggak merayakan Natal gitu? Terus aku tanya mereka kan, kenapa kalian nggak merayakan Natal gitu kan? Terus mereka bilang, karena Natal itu nggak ada di Alkitab, dibilang gitu. Dan tanggalnya juga nggak ada di Alkitab, tanggal 25 katanya gitu.
Terus aku sempat bingung nih Kak, mau jawab apa gitu kan. Lah gimana dong gitu kan. Aku juga Kristen, tapi kok aku ngerayain Natal gitu. Aku mau tanya aja sih, kenapa sih ada perbedaan-perbedaan kayak gitu, padahal kan kita sama-sama pegang Alkitab gitu. Itu sih Kak yang aku masih bingung, karena temanku beberapa juga yang ibadahnya tuh hari Sabtu. Nah aku hari Minggu gitu, jadi kadang mereka bertanya nih sama aku gitu. Jadi aku tuh kadang bingung gitu Kak, mau jawab apa gitu, karena kan aku nggak terlalu mendalami tentang hal-hal kayak gitu ya. Ya mungkin aku tahu sedikit, tapi aku tuh takut gitu loh Kak untuk menjelaskannya, karena kan apa ya, kita udah berurusan sama firman gitu, jadi aku takut salah jelaskan aja gitu. Iya Kak Maya, aku yang jawab ya Tak ya. Iya. Oke Prof. Iya, jadi banyak orang-orang yang ngaku Kristen, ngaku paling benar, itu paling Kristen lah. Tapi dia cuma ngaku Kristen doang tanpa mengikuti ajaran para rasul. Tuhan Yesus itu mengajarkan apa yang dia ajarkan kepada para rasul supaya kita mengikutinya. Tuntunannya adalah tulisan para rasul. Demikian juga ajaran lisan para rasul, di mana kita bisa lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpeganglah teguh pada ajaran yang kami ajarkan, baik lisan maupun tulisan. Nah, tentang kenapa ada gereja yang beribadah hari Sabtu dan dia menolak hari Minggu, itu gereja bukan gereja yang didirikan para rasul. Itu gereja yang didirikan sama orang bule. Siapa namanya? Ellen G. White, ya, bule Ellen G. White namanya. Dia baru ada tahun 1900-an di Amerika sana. Dia menafsirkan kitab suci tidak sesuai dengan ajaran para rasul yang memang sudah mengajarkan kita tuh ibadah setiap hari, tapi puncak ibadah kita adalah kebangkitan Kristus. Nah, si bule Ellen G. White ini mengajarkan bahwa Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabat. Kalau dia hari Sabat, ngapain hari Minggu? Meskipun dia bangkit hari Minggu, tetap aja dong Sabat. Karena kita itu ngikutin hukum Taurat. Itu pikirannya si Ellen G. White. Karena Ellen G. White apa? Ellen G. White menolak ajaran para rasul. Coba lihat gereja-gereja yang purba, gereja zaman dulu, ya, ada nggak yang ibadahnya dia puncaknya hari Sabtu? Coba kita baca kitab sejarah, ada nggak? Semua gereja itu puncak ibadahnya pasti hari Minggu. Meskipun gereja beribadah itu bukan cuma hari Minggu doang ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, gereja tetap menguduskan hari Sabtu. Tapi yang lebih penting adalah hari Minggu, karena itu adalah penggenapan Taurat. Sama seperti dikatakan Kolose 2 ayat 11. Saya bacain. Kolose 2 ayat 11. Salah. Ayat 16, Prof. Kolose 2 ayat 16. 2 ayat 16. Oke. Ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi, di ayat 17 kemudian aku baca ya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi mana lebih penting? Mana lebih penting? Kristus. Ya. Kristus lebih penting. Tapi apakah gereja menghilangkan hari Sabat? Tidak. Karena itu gereja-gereja, saya bilang berulang kali, gereja-gereja itu tidak pernah menghilangkan ibadah-ibadah di hari Sabtu. Kakak pun katanya tadi karismatik ya, kayak Agatha. Agatha tadi kan, saya juga karismatik katanya gitu. Agatha karismatik. Di gereja karismatik juga biasanya ada ibadah juga hari Sabtu. Ada ibadahnya. Gereja Katolik pun ada di hari Sabtu. Karena di dalam 10 perintah Allah ya dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat gitu. Nah, kemudian Natal nih. Kenapa ada Natal? Tuhan Yesus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan apa? Peringatan tentang apapun yang dia lakukan. Dan karena dia menggenapi
semua yang dinubuatkan oleh para nabi. Ya, Yunus mati 3 hari, mati loh, dimakan ikan. Yesus mati untuk menebus manusia dari keberdosaan terus bangkit. Ya, Musa nyebrang dari Mesir ke Israel mencari tanah perjanjian. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa Yesus yang mengeluarkan kita dari keberdosaan. Gitu. Macam-macam, ya. Nuh selamat oleh karena apa? Air adalah apa yang diajarkan Yesus, yaitu lahir baru melalui air, yaitu baptisan. Nah, demikian juga di Lukas. Ingat waktu Yesus lahir. Ya. Waktu Yesus lahir, malaikat ngomong apa? Ya, jangan takut, dia bilang ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau Yesus lahir adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa, maka di mana salahnya kita merayakan Natal? Karena tadi Yesus bilang, perbuatlah ini sebagai peringatan aku. Perbuatan yang dilakukan Kristus itu selalu kita ingat, selalu kita amalkan dalam hidup kita. Ada maknanya dalam. Tapi kelahirannya juga itu adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Saya orang Batak. Ya, tapi kelahiran Yesus itu buat saya juga, buat Anda juga, buat semua. Termasuk buat orang-orang yang nggak percaya, ya, termasuk orang-orang nggak percaya, karena mereka juga bisa diselamatkan kalau mereka percaya terus dibaptis. Jadi nggak ada salahnya. Dan satu lagi terakhir, semua orang pernah mengatakan, sering bilang 25 Desember nggak ada di Alkitab, nggak ada di Alkitab. Itu yang saya bilang, karena kita banyak sekarang gereja yang terputus dari tradisi suci, karena Alkitab itu hasil dari tradisi suci. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kitab Makabe, di situ tertulis dengan jelas bahwa hari raya terang atau hari raya pentahbisan bait suci yang digenapi oleh Yesus itu dirayakan setiap tahun tanggal 25 bulan Kislev. Kislev itu adalah bulan Desember. Kislev bulan Desember. Yesus menjelang hari raya terang, dia bilang apa? Yohanes 9 ayat 5. Akulah terang dunia. Maka kelahiran dia selalu kita peringati dengan apa? Dengan membakar lilin, karena dia terang. Zaman dulu belum ada lampu kan, gitu. Jadi semua itu ada di dalam kitab suci. Nah, yang menolak, yang ada gereja-gereja yang aneh sekarang itu karena mereka tidak mengikuti ajaran para rasul. Mereka mengikuti kepalanya sendiri, mengikuti pikirannya sendiri, dan itu adalah ciri khas dari ajaran sesat, gitu Pak, gitu Kak. Ya, silakan Kak M. Ayah, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, ya udah cukup jelas sih Kak. Makasih Kak Agatha, Tuhan berkati. Sama-sama. Jadi kan di Alkitab itu nggak ada larangan yang namanya membuat suatu hubungan seperti perpacaran ya Kak. Tapi yang kita tahu sampai saat ini banyak oknum pacaran yang melewati batas pacaran. Jadi ya pertanyaan saya, kenapa nggak di Alkitab dilarang saja biar yang oknum pacaran ini nggak melewati batasnya begitu Kak? Itu aja sih. Aku jawab ya, aku jawab. Silakan Prof. Silakan Pak. Alkitab itu tidak pernah mengajarkan orang pacaran, Bang. Tapi dalam tradisi orang Israel ada 2 fase. Ada pertunangan dan ada pernikahan penuh. Pertunangan ini kita bisa lihat di dalam kitab Imamat yang dimana digenapi oleh yang dilaksanakan oleh Yusuf dan Bunda Maria. Yusuf dan Bunda Maria itu tidak pernah menikah penuh. Mereka adalah tunangan. Alkitab mencatat mereka tunangan. Tetapi di dalam hukum Israel, tunangan itu disebut sebagai suami istri. Suami istri. Makanya waktu di dalam Matius 1 ayat 19 ya kalau nggak salah tuh, waktu itu Yusuf bilang bahwa dia ingin menceraikan Maria, tunangannya itu. Lo bayangin, dia masih tunangan kok mau cerai. Karena emang di zaman itu orang yang bertunangan tuh sudah dianggap suami istri.
Jadi Alkitab pun tidak pernah mengajarkan berpacaran, nggak pernah. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya tunangan itu adalah nisuin, ingat ya, nisuin, nisuin. Dan kalau menikah itu namanya erusin. Nah, baik nisuin dan erusin secara hukum Yahudi, secara hukum orang Israel, di dalam kitab Imamat juga kita lihat itu nggak boleh melewati batas, nggak boleh berzinah, nggak boleh tidur, dan segala macam bentuknya. Bahkan kalau ketahuan ada yang berbuat zina, mereka harus dibuang ke luar gerbang kota, karena waktu itu Yerusalem ada gerbangnya, terus dilempari pakai batu, gitu. Di dunia ini, kenapa orang berpacaran? Kenapa orang berpacaran suka berbuat cabul? Karena budaya kita, ya. Sorry, ada suara apa nih? Di-mute dulu bang. Karena budaya kita ini banyak meniru dari budaya-budaya yang nggak jelas, gitu. Contoh, ada budaya di padang pasir sana yang dia memang memperbolehkan antara individu yang udah punya istri dengan individu yang masih janda boleh satu rumah, gitu. Atau ada satu majikan yang punya pembantu, terus dia gauli tanpa ikatan pernikahan. Maka umumnya orang-orang dari kelompok tersebut yang saya nggak mau sebutkan, itu pasti otaknya cabul. Pasti tujuan mereka berpacaran itu bukan kekudusan, tapi adalah pemuasan nafsu. Nafsu birahinya mereka. Beda dengan kita. Nah, tapi sayangnya pemahaman-pemahaman gereja ini tergerus oleh tradisi-tradisi hasil dari filsafat, gitu. Sehingga apa? Daerah-daerah yang banyak di barat, ya, di barat, mereka terlalu berpikir secara humanistik, berpikir bahwa tubuhku ini adalah milikku sendiri, aku bebas mau ngapain aja. Jadi orang-orang di barat juga banyak yang melakukan seperti itu. Nah, sayangnya kita karena sebagai orang Indonesia terhimpit oleh dua ajaran padang pasir dengan ajaran barat tadi, kita kebawa juga pacaran, tapi pacarannya nggak bener. Sementara Alkitab tuh nggak pernah ngajarin orang pacaran, nggak pernah ngajarin orang untuk berzina seperti itu. Karena dalam 10 hukum Taurat juga dikatakan jangan kau berzina, jangan kau mengingini anak istri milik sesamamu. Itu udah jelas. Kita kembali aja ke Alkitab, gitu. Nah, justru kita ngobrol-ngobrol seperti ini biar kita tahu, gitu bang. Kak, ada yang mau ditambahin tak? Apa tadi bang, bahasa ininya bang? Nyusuin. Kok yang sebelah sih nyusuin? Apa itu namanya? Aku dan saya mau nanya kok nyusuin. Ada dua fase. Yang tunangan itu loh. Nisuin dan erusin. Oh, nisuin. Kirain nyusuin kayak. Sorry. Salah denger saya. Biar jadi mahram ya kan harus nyusuin kirain. Ada lagi Bang Wing yang mau ditanya. Nggak ada kak, makasih juga Pak udah menjawab. Ada, jangan minta susu ya sama pacarnya ya. Enggak. Ingat, orang Kristen nggak boleh minta susu. Cewek Kristen jangan nyusuin. Itu tradisi sebelah yang nyusuin. Aduh. Bukan kak. Oke, makasih ya kak. Makasih ya Prof. Permisi. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot.
Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Tidak dapat aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jangan gelisah hatimu, percaya ialah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapakku yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dalam bersama-sama dengan kami. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepada kamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
ia dibuang keluar seperti ranting